Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bisa sama-sama mendengarkan kajian ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz. Kepada Ustadz, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini melalui media Zoom senantiasa mendapatkan keberkahan dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengikhlaskan niat, kita mengikhlaskan hati dalam melakukan aktivitas kita pada malam hari ini, yaitu untuk menghilangkan kebodohan, untuk menambahkan pengetahuan ilmu agama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang baik adalah orang yang senang belajar ilmu agama. Orang yang baik adalah orang yang ringan langkahnya dalam menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Sebagaimana beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan baginya untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini tentu sangat penting sekali, yaitu berkaitan dengan kitabun nikah atau kitab nikah. Pasti yang hadir pada malam hari ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sudah menikah dan ingin memperbaiki kehidupan pernikahannya supaya sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau mungkin ada yang belum menikah, akan tetapi sudah mendapatkan calon pasangan. Maka ini adalah momen yang tepat sebelum seseorang masuk ke dalam suatu transaksi, sebelum seseorang masuk ke dalam suatu ibadah, suatu amalan, maka wajib bagi orang tersebut untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan itu. Tidak terkecuali adalah kitabun nikah. Maka mari kita simak insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai dengan bab ma yuqalu indal wiladah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma yuqalu indal wiladati. Betul ini ya. Ma yuqalu indal wiladah. Ini adalah doa atau wirid atau zikir apa yang diucapkan ketika selesai melahirkan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebisa mungkin mengikuti jejak beliau di setiap langkah yang kita lakukan, di setiap aktivitas, di setiap kesibukan. Tidak terkecuali adalah ketika seorang ibu melahirkan anak, di mana tentu namanya orang tua mengharapkan anak tersebut menjadi generasi yang soleh, yang solehah. Bukan hanya sukses di dunia saja,
tetapi menginginkan bagaimana anak tersebut menjadi penyelamat bagi kedua orang tua kelak nanti di akhirat. Tentu ini tugas yang tidak ringan. Tentu ini tugas yang berat yang tidak bisa kita realisasikan, yang tidak bisa kita wujudkan secara instan. Akan tetapi membentuk generasi yang soleh, membentuk generasi yang solehah, anak putra maupun putri, maka harus diawali sejak awal, sejak dini. Bahkan ketika lahir, orang tua harus melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam rangka membentuk putra-putri menjadi generasi yang soleh dan soleh. Salah satunya apa Ustadz? Salah satunya adalah dengan melantunkan azan di kuping bagian kanan bayi dan iqomah di telinga bagian kiri sejak pertama kali bayi itu dilahirkan. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ma yuqalu indal wiladah. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Husain bin Ali hina waladathu Fatimatu bis salat. Artinya Abi Rafi' ini menceritakan bahwa saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan azan di telinganya Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali ketika beliau dilahirkan oleh Siti Fatimah dengan azan yang serupa dengan azannya sholat. Maka tentu kita diherankan dengan perdebatan yang muncul akhir-akhir ini, di mana orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah mempermasalahkan tentang amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya adalah melantunkan azan bagi jaban bayi yang baru lahir. Kenapa harus diperdebatkan? Padahal hadisnya sudah jelas. Amal itu pernah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir cucu tercinta beliau Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Di dalam hadis tersebut dikatakan bisolati. Yang dimaksud dengan bisolati ini adalah azan sebagaimana azan sholat. Artinya tidak ada perbedaan antara azan yang dilantunkan ketika sholat dengan adzan yang dilantunkan ketika seorang bayi baru dilahirkan. Wa yustahabbu ayyu'adzina fi udhunihil yumna wa yuqima fi udhunihil yusra. Dan disunahkan melantunkan azan di telinga bayi yang kanan dan melantunkan iqamah di telinga bayi bagian kiri. Ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Salah satu yang pernah mempraktekkan hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap putra-putrinya. Beliau mengadhani di sisi kanan dan iqomah di bagian kiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Munzir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa di luar kehidupan manusia itu ada kehidupan jin dan juga setan. Keberadaan setan dan juga jin ini mengancam terhadap keselamatan manusia. Maka manusia ini andai saja bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu manusia ini sudah menjadi bahan untuk bermain bagi jin dan juga iblis. Maka salah satu ikhtiar supaya anak kita dihindarkan dari gangguan jin, dihindarkan dari gangguan iblis, salah satunya adalah melantunkan azan dan iqomah ketika baru pertama kali lahir. Maka barang siapa yang mengazankan, maka bayi tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya Ummus Sibyan. Ummus Sibyan itu siapa? Ummus Sibyan adalah jin, ya, jin yang memang
dia itu salah satu tugas intinya adalah mengganggu terhadap ibu-ibu, mengganggu terhadap perempuan-perempuan, dan khususnya mengganggu terhadap anak-anak kecil. Maka kalau kita mendapati anak yang barangkali sering sakit, atau anak yang suka rewel di malam hari, atau anak yang mungkin punya gelagat-gelagat aneh, barangkali ketika lahir tidak diazankan. Maka jin ini adalah musuh bagi manusia. Lebih-lebih nenek moyangnya jin, iblis. Dan sosok yang paling mereka benci itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka andai kata bukan karena perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, andai saja bukan karena perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, maka tentu kita sudah binasa, dijadikan sebagai permainan oleh jin dan juga iblis. Maka dari itu, tidak ada salahnya seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu punya pegangan berupa wirid yang sering kita sebut dengan tahsin. Tahsin pakai short ya. Tahsin itu artinya membentengi diri. Dengan cara apa Ustadz? Banyak. Dulu sebelum turun ayat Al-Mu'awwidzatain dan juga surat Ikhlas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentengi dirinya dengan zikir dan juga wirid. Akan tetapi setelah turunnya surat Al-Mu'awwidzatain dan surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentengi dirinya dengan membaca Qul a'udzu birabbil huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Dianjurkan pagi 3 kali, masing-masing surat 3 kali, dan sore 3 kali. Maka ketika seseorang melanggengkan, ya, mengistiqomahkan amalan tersebut, insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala akan dijaga dari gangguan-gangguan jin dan juga gangguan iblis. Jangankan kita sebagai manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Saya teringat bahwa cerita awal mula Nabi Muhammad hijrah itu adalah berawal dari sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di sebuah tempat yang namanya Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu mungkin kalau sekarang seperti balai kota, ya, seperti apa, tempat untuk musyawarah. Nah, di situ mereka saling berunding. Tujuannya satu, bagaimana membinasakan dan menyingkirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang iblis. Iblis itu menyamar sebagai orang tua. Kemudian orang-orang yang ada di dalam balai kota Darun Nadwah tadi, mereka tidak mengenal siapa orang itu sebab sosoknya asing. Lalu ketika ditanya, siapa engkau? Dijawab, Syaikhun min Najd. Saya adalah orang tua datang dari kota Najd. Kota Najd itu adalah kota yang saat ini berada di negara Arab Saudi. Lalu orang tua itu yang merupakan jelmaan daripada iblis pun diajak ikut berunding. Banyak muncul usul-usulan. Ada yang punya usul, bagaimana kalau Muhammad ini kita penjara saja di balik jeruji besi. Tidak usah dikasih makan, tidak usah dikasih minum. Lalu disangkal. Muncul usulan lain, bagaimana kalau Muhammad ini kita usir dari kota Mekah. Kita keluarkan dari kota Mekah. Lalu ada yang menyangkal, tidak tahukah engkau bahwa Muhammad adalah orang yang bagus rupanya dan halus ucapannya. Tidakkah engkau takut apabila kita usir Muhammad, kemudian dia berdakwah di luar sana dan mendapatkan pengikut yang banyak, lalu akan menyerang kita? Akhirnya usulan kedua ini pun ditolak. Walhasil ada usulan ketiga, yang tidak lain tidak bukan adalah sumbernya dari orang tua yang merupakan jelmaan daripada iblis itu. Apa usulnya? Kita kumpulkan
semua kabilah Arab, masing-masing daripada kabilah atau suku itu mengirimkan satu pemuda yang paling bengis, yang paling tega, yang paling tidak punya rasa belas kasihan. Lalu bekali pemuda tersebut dengan pedang. Setelah itu berkumpullah mereka, lalu pukullah atau tebaslah Muhammad dengan pedang tersebut secara bersamaan. Maka setelah itu terlaksana, tidak mungkin Muhammad ataupun keluarganya akan berani melakukan pembalasan, sebab yang melakukan pembunuhan adalah perwakilan dari semua suku-suku di kalangan Arab. Ibaratnya kalau ya ini sekedar contoh, satu orang itu kan urusnya gampang. Tapi kalau satu orang dikeroyok banyak orang, ini kan urusannya panjang. Nah, itu yang diinginkan. Walhasil, rencana itu disepakati. Mereka pun merencanakan hal itu, dan berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad pada malam itu menyuruh Sayyidina Ali, tidak lain adalah sepupunya, untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad sambil memakai selimut yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, tidak ada satupun orang yang mengetahui, tidak satupun orang yang bisa melihat. Padahal semua orang perwakilan dari suku-suku Arab, mereka mengepung rumahnya Nabi Muhammad. Mereka sudah siap menghunuskan pedang untuk menebas Nabi Muhammad. Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad bisa keluar dari kepungan mereka dengan selamat, tidak satupun dari mereka yang mengetahui jejaknya Nabi Muhammad kemana dia pergi. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, beliau memelantunkan surat Yasin sampai dengan ayat ke-9. Diingat-ingat ini. Surat Yasin dari ayat pertama sampai ayat ke-9 dilantunkan oleh beliau, dilafadzkan oleh beliau sambil memegang debu, lalu debu ini ditaburkan ke arah halaman rumah di mana orang-orang itu sedang mengepung Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pandangan mereka, tidak satupun dari mereka yang melihat kemana Nabi Muhammad itu pergi. Nah, kalau kita garis bawahi, salah satu daripada otak rencana ini tidak lain adalah iblis yang menjelma atau menyamar menjadi seorang tua, menjadi syekh yang mengaku datang dari Najd. Itu artinya apa? Jin, begitu juga setan, iblis yang merupakan nenek moyangnya jin, itu betul-betul mengancam terhadap keselamatan manusia, lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak senang kalau ada orang yang taat. Mereka tidak senang kalau ada orang yang mencari ilmu agama. Sebab ketika seseorang itu semakin dalam atau semakin tinggi dalam mempelajari ilmu agama, maka semakin kokoh imannya, semakin kuat keilmuannya, maka sulit untuk diganggu ataupun digoda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis ini tidak akan mati. Tidak akan mati sampai malaikat Israfil itu meniup al-buk, atau kalau bahasa kita trompet sangkakala. Jadi iblis ini tidak akan mati. Tidak seperti manusia, tidak seperti jin. Jadi iblis ini hanya akan mati ketika nanti malaikat Israfil ini telah meniup al-buk, atau kita sebut dengan trompet, sebagai penanda telah terjadi hari kiamat. Selanjutnya, kemudian bagaimana seseorang bisa melindungi diri dari gangguan jin, dari gangguan was-was. Penyakit was-was ini bahaya. Apa itu was-was? Was-was adalah keraguan atau kebimbangan di dalam hati yang sumbernya adalah dari jin.
itu was-was. Saya pernah menyaksikan itu secara langsung, orang yang terkena penyakit was-was, betul-betul tersiksa. Betul-betul tersiksa. Dia masuk ke kamar mandi, keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Merasa dirinya itu belum tuntas dalam membersihkan najis. Sehingga timbul keraguan tingkat tinggi. Sampai batas dia itu keluar dari kamar mandi dan seluruh baju dan sarungnya basah kuyup. Sampai sebatas itu. Kenapa? Dia merasa setelah mengguyur ada percikan najis ke baju. Setelah diguyur bajunya, merasa ada percikan najis ke sarung. Begitu seterusnya. Sehingga dia baru akan tenang ketika dia telah mengguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan baju yang basah kuyup. Siapa yang menyebabkan seperti itu? Adalah was-was. Penyakit was-was, jin. Maka dari itu, salah satu cara untuk membentengi diri yang paling mudah adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain setiap pagi 3 kali dan juga setiap sore 3 kali. Selanjutnya, kemudian di samping mengadzani dan juga iqomah, salah satu sunnah adalah mentahnik. Tahnik kalau dalam bahasa Jawa, nyetai. Sebenarnya kesunahan tahnik itu adalah di hari kelahiran. Ya, bukan ketika telah terlewat 1 minggu, atau telah terlewat 2 atau 3 hari, sementara bayi itu sudah kenyang dengan air susu ibu, baru ditahnik. Tidak, tapi kesunahannya itu adalah di hari pertama. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi lantas bukan berarti seseorang itu tidak mendapatkan keutamaan tahnik ketika dia dilakukan di hari ke-7 misalnya. Tetap dia mendapatkan fadilah. Tapi yang paling baik tahnik itu dilakukan di hari kelahiran. Bahkan sebelum seorang bayi itu mengkonsumsi apapun termasuk air susu ibunya. Teknik caranya bagaimana? Teknik tentu kita utamakan adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang memiliki kualitas agama yang baik. Para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Dengan niat kita mendapatkan keberkahan dari orang itu. Bisa menggunakan kurma, dikunyah, ya, kemudian diambil kembali, lalu disuapkan kepada bayi tersebut. Atau menggunakan madu, atau makanan-makanan yang lain yang memiliki rasa manis. Kenapa harus manis? Para ulama mengatakan tafaulan. Jadi dengan penuh harapan, semoga akhlaknya itu semanis apa yang dia makan pertama kali. Itu adalah salah satu tujuannya. Di samping itu, yang namanya madu dan juga kurma ini, mungkin kalau bisa dibahasakan sekarang, jadi imunisasi alami. Kalau zaman dulu kan tidak ada imunisasi. Kalau sekarang imunisasi itu Masya Allah. Jadi ada 1 bulan pertama, ada 2 bulan pertama, dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau zaman dulu tidak ada. Imunisasinya ya sudah itu. Menggunakan teknik. Makan makanan yang manis. Itu adalah kesunahan. Selanjutnya, bayanu man yahrumu ala rajuli nikahuha. Selesai sekarang bayanu man yahrumu ala rajuli nikahuha. Berkaitan dengan anak, namanya pernikahan yang dinantikan, yang paling ditunggu daripada pernikahan adalah kehadiran seorang bayi. Namun lagi-lagi yang namanya keturunan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baru menikah bulan depan langsung hamil. Ada yang 1 tahun, bahkan ada yang menunggu sampai puluhan tahun baru diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tidak ada cara lain bagi kita dalam menyikapi hal tersebut kecuali ridho, pasrah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita masing-masing. Tidak boleh protes, tidak boleh i'tirad, melawan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang i'tirad, protes, tidak menerima terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Maka setiap orang memiliki ikhtiar yang berbeda-beda. Salah satu ikhtiar batin ya, salah satu ikhtiar hati yang bisa ditempuh supaya segera mendapatkan keturunan adalah memperbanyak baca istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Itu adalah salah satu faedah daripada istighfar. Bisa membuka pintu rizki dan juga bisa memudahkan pintu diberikan keturunan bagi orang-orang yang belum diberikan keturunan. Istighfar ini bukan hanya sekedar seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada manfaat yang lebih daripada itu. Orang merasa rezekinya sempit, orang merasa terhimpit masalah ekonomi, baca istighfar. Sudah diberikan pasangan, namun sudah bertahun-tahun belum juga diberikan keturunan, baca istighfar. Sebab istighfar ini memiliki faedah yang luar biasa. Dan salah satu zikir yang paling sering, paling banyak dibaca oleh Kanjeng Nabi adalah istighfar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, innila astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari sebanyak 100 kali. Itu adalah istighfar. Selanjutnya, bayanu man yahrumu 'ala rajuli nikahuha. Bab menjelaskan tentang orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi itu tidak boleh ya, seseorang yang tidak boleh dinikahi. Yaqulul muallif rahimahullah wa amma fi man yahrumu 'ala ar-rajuli min nisa'i qarabatihi faqad dzakara ba'dul ulama'i dhabitan fi dzalik. Adapun tentang orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada hubungan kerabat dengan seorang laki-laki yang haram dinikahi, maka para ulama telah menyebutkan ketentuan-ketentuan tentang masalah tersebut. Wahua, ketentuan itu adalah tahrumu nisa'ul qarabati. Jadi haram menikahi perempuan-perempuan yang punya hubungan qarabah, punya hubungan dekat dengan laki-laki tersebut. Nah, hubungan dekat ini adalah definisi versi di dalam fikih, versi di dalam syariat. Sebab kerabat itu di dalam istilah kita bahasa Indonesia itu maknanya sangat luas. Terkadang saudara jauh sekali. Ya, saudara jauh sekali. Masih diistilahkan sebagai kerabat. Di dalam istilah Indonesia. Tetapi beda di dalam masalah fikih, kerabat itu siapa? Nanti akan dijelaskan di sini. Illa man dakhalat bismi waladil umumati aw waladil khuulati. Kecuali orang-orang yang masuk kategori atas nama ya, anaknya bibi ya. Kalau am itu dari ayah, kalau khol itu dari ibu. Fala tahrumu bintul kholi wa bintul kholati
wa bintul ammi wa bintul ammati. Maka tidak haram ya, menikahi anak perempuannya paman ataupun bibi. Ya, anak perempuannya paman ataupun bibi, baik dari saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Kebetulan kalau di dalam istilah Arab, ya, paman, ya, paman dari saudara perempuan dan paman daripada saudara laki-laki itu istilahnya dibedakan. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, baik dari saudara laki-laki ataupun perempuan, namanya sama paman. Jadi anak perempuannya paman, ya, anak perempuannya bibi itu boleh dinikahi, tidak haram. Wa in ba'udat au qorobat, meskipun jauh ataupun dekat. Qala ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada 7 paling tidak di dalam ayat ini orang-orang yang haram dinikahi. Ya, siapa? Yang pertama, ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ya, tidak boleh dinikahi. Bukan hanya ibu saja, ya, tetapi juga nenek, baik dari arah dari jalur bapaknya ataupun dari jalur ibu. Ya, jadi nenek sampai ke atas itu tidak boleh dinikahi. Ibu dan seterusnya. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian ini juga tidak boleh dinikahi. Sampai ke bawah, bukan hanya berhenti di anak perempuan saja, tetapi apa? Wabanatul ibni, apa? Cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Ini tidak boleh dinikahi. Itu yang kedua. Wa akhwatukum, saudari perempuan kalian. Nah, saudari perempuan ini baik tunggal bapak, okay, atau hanya tunggal ibu, ataupun tunggal bapak dan ibu. Contoh ya, misalnya ada seorang duda punya anak laki-laki, menikah dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan. Maka keduanya tidak boleh melakukan pernikahan. Ya. Jadi saudara, baik dia sebapak, seibu, atau hanya sebapak saja, atau seibu saja, itu tidak boleh dinikahi. Itu yang nomor 3. Wa ammatukum, ya, dan bibi kalian dari jalur ayah. Jadi ayah, contoh saya punya ayah, ya, ayah itu punya apa itu namanya? Ayah itu punya saudari perempuan. Itu juga tidak boleh. Atau kholatukum, sama juga dengan bibi. Wabanatul akhi, keponakan. Nah, keponakan ini tidak boleh dinikahi. Tapi kalau sepupu boleh. Ya, sepupu itu kan berarti kan anaknya paman atau anaknya bibi boleh. Ya, keponakan tidak boleh. Wabanatul akhi, anak perempuannya saudara. Keponakan dari saudara laki-laki. Wabanatul ukhti, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ya, sehingga bisa kita simpulkan dari ayat ini secara terang benderang bahwa 7 golongan tidak boleh dinikahi. Siapa? Yang pertama adalah ibu sampai ke atas, kemudian anak perempuan sampai ke bawah, kemudian saudari perempuan, kemudian bibi, ya, dari saudara laki-laki, bibi dari saudara perempuan, kemudian keponakan dari saudara perempuan ataupun keponakan dari saudara laki-laki. Jadi 7 ini
adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Maka dari itu sepupu, meskipun di dalam istilah kita dianggap sebagai saudara dekat, memang betul, tetapi sepupu itu boleh menikah. Ya, contoh misalnya sepupu itu bagaimana sih? Misalnya saya, ya, ayah saya punya adik, adiknya ayah saya punya anak perempuan. Berarti saya dengan perempuan itu adalah sepupu. Ya, saya dengan perempuan itu adalah sepupu. Saya anaknya ayah saya, perempuan itu anak daripada adiknya ayah saya. Itu sepupu. Nah, sepupu itu tidak masuk dalam 7 golongan ini. Maka boleh bagi saya untuk menikahi sepupu tersebut. Ya, meskipun ini kalau di dalam adat istiadat, apalagi di Jawa, ya, mungkin juga di daerah-daerah lain, cukup tabu ya, karena sangat dekat sekali kekerabatannya. Tapi kalau kita bicara boleh atau tidak, hal itu diperbolehkan. Wa yahrumu birrodha'i ma yahrumu bin nasabi. Dan haram sebab pesusuhan perkara-perkara yang diharamkan sebab nasab. Kalau sekarang mungkin agak jarang seorang bayi kemudian disusui oleh perempuan lain. Kalau zaman dahulu itu sudah menjadi profesi. Perempuan-perempuan itu menyewakan air susunya kepada orang lain demi mendapatkan upah. Gitu. Maka anak yang disusui oleh perempuan itu seperti anaknya sendiri nanti statusnya. Maka anak kandungnya tidak boleh menikah dengan anak yang disusui oleh ibu tersebut. Itu yang dimaksud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasabi. Perkara-perkara yang diharamkan sebab rodha'. Rodha' itu adalah menyusui orang lain yang bukan anaknya, perkara-perkara yang juga diharamkan karena faktor nasab. Jadi keduanya sama. Rawahu Syaikhan. Ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Wa yahrumu, selanjutnya, wa yahrumu bi tariqil musaharati. Nah, tadi ada sebab nasab ya. Jadi keharaman menikahi perempuan lain itu dibagi menjadi 3 kalau kita kelompokkan. Yang pertama sebab nasab. Sebab nasab ini ada 7 golongan. Tadi ada ibu, saudari, keponakan, dan seterusnya. Itu kenapa kenapa haram bagi kita menikahi 7 golongan tersebut? Ya karena nasab. Tidak boleh menikah nasab. Kemudian yang kedua, karena ar-rodha'. Ar-rodha' niku pesusuhan, ya, disusui. Kemudian yang ketiga, sebab faktor besanan. Contoh ya, mertua perempuan. Jadi ibunya istri saya. Itu kan tidak ada hubungan nasab dengan saya. Tidak ada hubungan rodha' dengan saya. Akan tetapi haram bagi saya untuk menikahi apa namanya mertua ataupun istrinya ayah. Itu juga haram. Sebabnya apa? Karena musyawarah. Ya, karena ada pernikahan atau kalau dalam istilah kita namanya besanan. Ini yang akan dijelaskan. Wa yahrumu bi tariqil musaharati zaujatul abi wa in ala kal jaddi. Dan haram sebab faktor musaharah siapa? Satu, istri-istrinya ayah.
sampai ke atas, termasuk istrinya kakek. Terkadang ada orang memiliki 2 istri, ya. Contoh Zaid misalnya. Zaid ayahnya punya 2 istri. Zaid anak dari istri pertama. Maka istri yang kedua itu kan bukan ibunya Zaid, tetapi istrinya ayahnya Zaid. Betul ya. Jadi tidak ada hubungan nasab antara Zaid dengan istri ayahnya yang kedua. Karena Zaid adalah anak daripada istri yang pertama. Tetapi haram bagi Zaid kemudian hari menikahi siapa? Istri ayahnya yang kedua itu tadi. Tiba-tiba ayahnya meninggal. Kemudian istri ayahnya yang kedua masih muda, masih cantik. Lalu Zaid tertarik untuk menikahi ibunya sendiri yang merupakan istri daripada ayahnya yang kedua. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Bukan hanya ayah, tapi kakek. Barangkali kakeknya punya 3 istri. Ya, istri mudanya, istri yang kedua, yang ketiga masih muda, masih cantik-cantik. Kakeknya meninggal, si cucu kemudian tertarik kepada istri daripada kakeknya. Itu tidak boleh. Pertama. Yang kedua, zaujatul ibni. Wa in safala kabnil ibni. Istrinya anak alias menantu. Bukan hanya anak, tapi cucu. Prakteknya sama dengan tadi. Seorang menantu yang laki-laki meninggal, lalu kemudian mertuanya alias ayahnya tertarik kepada menantu itu. Dinikahi tidak boleh. Wa in safala, bukan hanya anak tapi cucu, nggih. Istrinya, cucu, dan seterusnya. Sawa ungkunna min nasabin aw rodo'in. Baik perempuan-perempuan yang disebutkan tadi berasal dari faktor nasab atau berasal dari faktor rodo. Rodo itu pesusuhan. Ya, semoga jenengan bisa nggih menggambarkan masalah pesusuhan itu bagaimana sih. Pesusuhan itu kalau sekarang ya nggih, jarang terjadi nggih, karena hampir tidak ada yang kemudian bayi disusui oleh orang lain. Kalau zaman dulu seorang bayi disusui oleh orang lain itu hal biasa. Maka ada khusus bab rodok niku. Artinya apa? Contoh Zaid ya, disusui oleh misalnya Zainab. Zainab bukan ibunya. Maka Zaid ini kelak seperti anak kandungnya Zainab. Ya, Zaid kelak seperti anak kandungnya Zainab. Maksudnya apa? Kalau Zainab punya anak gadis, tidak boleh menikah dengan Zaid. Begitu seterusnya, apa yang berlaku di dalam jalur nasab, itu juga berlaku di dalam jalur ar-rodha. Itu maksudnya. Liqaulihi ta'ala, haram menikahi menantu, ya, menantu yang tentunya sudah ditinggalkan pasangannya. Itu didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Tidak boleh. Surat An-Nisa ayat 23. Maka dari itu fala yajuzu lirrajuli ayyatazawwaja zaujata abihi. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki menikahi istri ayahnya. Ya, menikahi istri ayah. Kalau tidak salah saya pernah itu dengar di kabar-kabar, di berita yang namanya sekarang ya, wallahu a'lam betul atau tidaknya. Sulit sekali kita di zaman saat ini membedakan mana yang berita betul ataupun hoax. Tapi jika memang itu terjadi, ketahuilah bahwa tidak boleh seseorang itu kemudian menikahi istri ayahnya. Wala zaujata jatihi, dan tidak boleh jatihi, dan tidak boleh menikahi istri kakeknya. Kakeknya istrinya banyak, masih muda-muda lagi. Lalu kakeknya meninggal,
cucunya tertarik dengan neneknya yang masih muda itu misalnya, tidak boleh. Wala zaujata benihi, dan tidak boleh menikahi istrinya anak, alias dalam bahasa mudah menantu. Anak kandungnya meninggal, menantunya masih cantik, masih muda, lalu dinikahi oleh mertuanya. Tidak boleh. Kemudian, wala zaujata ibni-ibnihi, dan tidak boleh menikahi istrinya cucu. Nah, jadi anak sampai ke bawah. Wa yajuzu laha an takshifa amamahu ma takshifuhu amama maharimiha karoksiha wasaqaiha. Dan boleh bagi perempuan-perempuan itu ya untuk membuka di hadapan laki-laki itu, contohnya siapa? Menantu perempuan di hadapan mertuanya laki-laki, atau istrinya ayah di hadapan anak ayahnya laki-laki. Paham nggih? Itu boleh bagi perempuan itu membuka bagian-bagian tubuh yang boleh diperlihatkan di depan mahramnya. Contohnya apa? Membuka rambut. Boleh. Jadi menantu perempuan kemudian membuka rambutnya di hadapan apa itu namanya? Mertuanya laki-laki, boleh. Wasaqaiha, apa itu namanya? Kedua kaki ya, saqaiha, itu diperbolehkan. Paham nggih? Jadi seorang perempuan membuka rambutnya di hadapan mertuanya, atau istri daripada ayah atau kakek membuka rambut ataupun kakinya di depan anak kandung ayahnya. Itu diperbolehkan. Wa an takhtaliya bihi, dan boleh keduanya itu berkholwat. Berkholwat itu dalam arti berduaan di suatu tempat tanpa ada orang ketiga. Wa yahrumu, tadi sudah berapa yang disebutkan, istrinya ayah, istrinya anak, itu ya, itu musyaharah. Sekarang yang ketiga, wa yahrumu bil musyaharati aidan ummahatu zaujah, dan juga diharamkan sebab musyaharah. Perlu kita ketahui ya, biar sama-sama memahami, musyaharah itu jalur besan, biar mudah. Kalau nasab kan ya jalur nasab keturunan, kalau musyaharah itu jalur besan. Maka ini penting nih, kalau jenengan menikah, maka akan ada orang-orang baru yang haram kita nikahi. Mereka bukan senasab dengan kita, tetapi keharaman pernikahan sebab musyaharah atau sebab besanan. Tadi ya, yang pertama istrinya ayah, yang kedua istrinya anak, sekarang siapa yang ketiga? Wa yahrumu bil musyaharati aidan ummahatu zaujah. Orang yang ketiga yang haram dinikahi sebab jalur besan adalah ibunya istri atau mertua. Ya, ibunya istri atau mertua. Suami istri, istrinya meninggal, lalu mertuanya yang perempuan masih muda, masih menarik, lalu dinikahi oleh apa itu namanya, menantunya sendiri. Tidak boleh. Fa innahunna yahrumna bimujarradil aqdi. Tiga orang ini haram dinikahi begitu setelah terlaksana akad. Kenapa ini ditegaskan? Sebab ada orang yang memiliki pemahaman bahwa kalau sudah terjadi hubungan badan antara keduanya baru haram. Betul.
Tetapi keharaman menikahi 3 orang tersebut itu terlaksana ketika sudah terjadi akad nikah antara suami dan istri. Liqaulillahi ta'ala, karena didasarkan atas firman Allah Ta'ala, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Jelas ya, nasnya jelas. Wa kadzalika, sudah 3 ya. Wa kadzalika tahrumu banatu zaujah. Nah, niki wa kadzalika tahrumu banatu zaujah. 4 ya. Begitu juga haram menikahi anak perempuannya istri. Ba'dal aqdi wa dukhul. Tidak boleh menikahi anaknya istri. Paham? Jadi ada Zaid misalnya, dia menikahi janda, misal namanya Zainab. Zaid menikahi janda namanya Zainab. Kebetulan janda ini punya anak gadis juga. Ya, anggap namanya Hindun. Maka tidak boleh bagi Zaid menikahi Hindun. Ya, tidak boleh bagi Zaid menikahi Hindun setelah wafatnya Zainab. Tapi keharaman ini ada catatannya. Apa? Ba'dal aqdi waddukhul. Yaitu setelah terjadinya akad dan hubungan suami istri. Maaf, setelah terjadi akad nikah dan juga telah jima. Jima berhubungan suami istri. Maksudnya bagaimana? Contoh ya. Kalau hanya terjadi akad saja, belum sampai dukhul, belum sampai jima, maka boleh bagi dia untuk menikahi anaknya janda itu. Contoh misalnya Zaid menikah dengan Zainab, seorang janda yang memiliki anak gadis namanya Hindun. Baru 1 hari, belum sempat berhubungan suami istri, Zainab meninggal. Ya, belum sempat berhubungan suami istri, Zainab meninggal. Nah, kalau konteksnya seperti ini, boleh Zaid kemudian nanti menikahi siapa? Hindun. Kenapa? Karena baru terjadi akad saja. Belum sampai Zaid dan Zainab melakukan jima atau hubungan suami istri. Tetapi kalau Zaid dan Zainab ini akadnya sudah sah, dilanjutkan hubungan badan jima, lalu di kemudian hari Zainab meninggal, maka tidak boleh bagi Zaid menikahi Hindun yang merupakan anak daripada istrinya Zainab tadi. Itu maksud daripada wa kadzalika tahrumu banatu zaujati ba'dal aqdi waddukhul liqaulihi ta'ala. Hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Ini yang perlu digarisbawahi. Allati dakhaltum bihinna. Yaitu mereka perempuan-perempuan yang sudah kalian jima, yang sudah berhubungan badan. Fa'illam takunu dakhaltum bihinna. Kalau kalian, para suami, baru akad, belum sempat melakukan hubungan badan suami istri, lalu keburu meninggal, ya, fala junaha alaikum. Maka tidak ada halangan bagi kalian untuk apa? Untuk menikahi anak daripada mantan istrinya yang meninggal tadi. Selanjutnya, wayahrumu min jihatil jam'i ukhtu zaujah. Dan juga haram bagi laki-laki ya, dari segala arah, ukhtu zaujah, saudarinya istri. Tidak boleh dinikahi. Ya.
Ini cukup banyak terjadi. Ini menjadi tugas kita mengingatkan masyarakat. Oke. Tugas kita mengingatkan masyarakat. Saya mengetahui ada beberapa orang yang melakukan praktek seperti ini. Jadi seorang suami, istrinya dua orang itu kakak adik, itu nggak boleh itu. Itu tidak diperbolehkan. Sawa'un kanatil ukhtani syaqiqataini, meskipun kedua saudari itu sebapak seibu, au minal abi, atau hanya sebapak, awil ummi, atau seibu, min nasabin, dari faktor nasab, au min rodo'in, atau dari faktor rodo'. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, karena didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan dua saudari dinikahi oleh satu suami, karena yaitu sangat menyakiti ya, sangat menyakiti. Karuan kalau dua istri adalah orang lain yang tidak punya hubungan darah, tapi kalau kakak adik kemudian dipoligami, ini sangat menyakiti. Illa ma qad salaf, kecuali praktek-praktek yang sudah terlaksana zaman dulu. Maksudnya apa? Orang-orang Arab sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dulu mereka melakukan praktek seperti ini. Jadi kakak adik dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Tapi kemudian turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi larangan. Yahrumu aidan al-jam'u bainal mar'ati wa khalatiha. Begitu juga haram menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya. Tidak boleh. Wa bainal mar'ati wa ammatiha. Jadi tidak boleh menggabungkan. Menggabungkan itu maksudnya apa? Memperistri seorang perempuan berikut bibinya. Tidak boleh ya. Sebagaimana tadi memperistri perempuan berikut saudarinya. Tidak boleh. Mau itu sebapak seibu atau sebapak saja atau seibu saja. Ya. Ilahuna wallahu alam bisawab. As-sodaq tentang mahar insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya akan baca beberapa pertanyaan. Uh, ya, jadi anak yang hasil zina itu tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada sang ayahnya. Maka tidak ada nasab. Kalau tidak ada nasab berarti diperbolehkan. Makanya ini menjadi tugas kita bersama, bahwa Masya Allah banyak sekarang kemudian bayi-bayi yang lahir di luar nikah. Di luar nikah dalam arti hasil berzina. Maka bagi seorang ayahnya ini tidak boleh nanti di kemudian hari menjadi wakil. Jadi anaknya ini tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan saya. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan lagi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada host Mbak Vicky. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kajiannya pada malam hari ini. Ini buka sesi tanya jawab lagi, Ustaz, boleh? Monggo, Apa gimana? silakan. Ya baik, jika ada teman-teman atau ya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Allah. Ustaz izin bertanya, kalau misalnya ada seorang kakak perempuan yang sudah menikah, lalu kakaknya meninggal dunia, kemudian suaminya ingin menikah dengan adik dari kakak, boleh? Boleh ya? Waalaikumsalam. Boleh, yang dilarang itu menggabungkan dua-dua masih hidup diperistri semua, itu yang nggak boleh. Kalau yang satu sudah meninggal boleh. Yang lainnya monggo. Kalau kakaknya sudah meninggal, lalu suami karena mungkin saking cintanya dengan keluarga mantan istrinya yang sudah meninggal, atau karena suami sudah mengetahui kebaikan-kebaikan daripada keluarga tersebut, sehingga tidak mau berpaling menikahi perempuan lain misalnya. Kebetulan almarhumah punya adik, maka boleh bagi suami itu menikahi adik daripada almarhumah. Baik, apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Namun ini kalau di daerah timur sudah selisih 1 jam ya, sudah jam 10 ya. Mau hampir jam 10, Ustaz. Kalau misal dibikin 19.30 bagaimana? Jadi agak lebih awal. Nah, jadi 19.30. Tapi tergantung kesepakatan, kalau misal tetap 19.45 monggo. Iya, Ustaz. Nanti coba dikonfirmasi lagi, Ustaz. Oke, oke. Monggo Nanti Mbak ada Vivi kajian bisa harian juga jam segitu. ditutup. Tambon, monggo bisa ditutup Mbak Vivi jika Iya, sudah. Ustaz. Ya. Oke. Sudah tidak ada yang lagi, Ustaz. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Ustadz sudah bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk Ustadz yang tutup, Ustadz berikan doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustadz. Terima kasih Nggih. Ustaz. Nggih, Ustaz, sami-sami. barakallah. Amin. Mohon pamit ya, saya tutup.